Seiring bertambahnya usia, tubuh wanita mengalami banyak perubahan, termasuk pada area kewanitaan. Salah satu perubahan yang sering terjadi namun jarang disadari adalah perubahan aroma di sekitar vagina. Banyak wanita dewasa, terutama setelah menopause, mungkin tak sadar bahwa mereka mengalami perubahan bau di area tersebut. Kondisi ini sering terjadi tanpa disadari dan penyebabnya sangat beragam, mulai dari faktor hormonal, pola hidup, hingga kebiasaan berpakaian sehari-hari. Selamat datang di channel Cahaya Usia Tua. Tekan subscribe dan like untuk mendukung kami berbagi tips hidup sehat dan bahagia di usia lanjut. Pada masa menopause dan setelahnya, kadar estrogen dalam tubuh wanita menurun secara signifikan. Penurunan hormon penting ini memengaruhi banyak aspek kesehatan, termasuk kesehatan area intim. Saat kadar estrogen menurun, dinding vagina menjadi lebih tipis dan lebih kering. Selain itu, perubahan ini juga memengaruhi keseimbangan pH vagina. Normalnya, vagina memiliki pH yang sedikit asam yang berfungsi melindungi dari pertumbuhan bakteri dan infeksi. Namun seiring bertambahnya usia, pH vagina cenderung menjadi lebih basa atau alkalis. Lingkungan yang lebih basa ini justru mendukung pertumbuhan bakteri jahat, sehingga meningkatkan risiko infeksi seperti bakterial vaginosis yang seringkali ditandai dengan bau amis atau tidak sedap. Selain perubahan hormonal, kebiasaan berpakaian juga memegang peranan penting dalam menjaga kesehatan dan aroma area kewanitaan. Banyak wanita dewasa kerap memilih pakaian yang praktis dan nyaman tanpa memperhatikan bahan atau modelnya. Padahal kebiasaan berpakaian yang salah dapat memperburuk kondisi vagina dan memicu timbulnya bau yang tidak sedap. Berikut ini adalah 7 kebiasaan berpakaian yang sering dilakukan oleh wanita dewasa dan mendapat peringatan khusus dari para dokter karena dapat memicu masalah pada area kewanitaan, terutama bau yang tidak diinginkan. Pertama, memakai pakaian dalam dari bahan sintetis. Banyak orang memilih pakaian dalam berbahan nilon, polyester, atau bahan sintetis lain karena teksturnya yang halus dan tampak menarik. Namun, bahan sintetis tidak memiliki kemampuan menyerap keringat dan tidak memberikan sirkulasi udara yang baik. Akibatnya, area kewanitaan menjadi lembab dan hangat, menciptakan lingkungan ideal bagi bakteri berkembang biak. Bakteri yang tumbuh pesat di area lembab inilah yang menimbulkan bau tak sedap tanpa disadari oleh pemiliknya. Untuk itu, dokter sangat menyarankan memilih pakaian dalam berbahan katun yang mampu menyerap keringat dan memberikan sirkulasi udara yang baik, sehingga area kewanitaan tetap kering dan sehat. Kedua, terlalu sering memakai celana ketat. Celana jeans ketat, legging, atau celana dalam model shapewear memang dapat membentuk siluet tubuh dan terlihat modis. Namun, pakaian yang terlalu ketat akan menekan area intim dan menghambat sirkulasi udara. Kondisi ini membuat keringat mudah terperangkap dan kelembapan meningkat. Akibatnya, bakteri dan jamur mudah berkembang biak, menimbulkan bau tak sedap, bahkan meningkatkan risiko infeksi. Memilih celana dengan potongan longgar dan bahan yang breathable sangat disarankan, terutama saat cuaca panas atau beraktivitas seharian. Ketiga, memakai tong atau celana dalam model tali. Meski tampak seksi dan minim garis celana, tong bisa menjadi biang masalah jika dipakai terlalu sering. Bentuk tali yang tipis memudahkan bakteri dari area anus berpindah ke vagina, meningkatkan risiko infeksi saluran kemih maupun infeksi bakteri vaginosis. Selain itu, tong biasanya terbuat dari bahan sintetis yang kurang baik untuk sirkulasi udara. Maka dari itu, dokter menyarankan untuk memakai tong hanya pada kesempatan tertentu. Dan pilihlah celana dalam dengan model dan bahan yang lebih ramah untuk kesehatan area kewanitaan sehari-hari. Keempat, kebiasaan memakai pantyhose atau stocking dalam waktu lama. Pantyhose memang bisa melengkapi penampilan, terutama bagi wanita pekerja atau yang sering hadir di acara formal. Namun, bahan stocking yang biasanya sintetis dan ketat dapat menghambat sirkulasi udara serta meningkatkan kelembapan di area intim. Jika sudah terkena keringat atau lembab, area ini menjadi tempat ideal bagi bakteri untuk berkembang biak. Jika memang harus memakai stocking, pilih yang berbahan lebih tipis dan segera ganti jika terasa lembab.
Kelima, jarang mengganti celana dalam. Kebiasaan ini sering terjadi pada wanita lanjut usia yang mungkin merasa aktivitasnya tidak banyak, sehingga merasa tidak perlu sering mengganti pakaian dalam. Padahal meskipun tidak beraktivitas berat dan tidak berkeringat, area kewanitaan tetap menghasilkan cairan alami yang dapat menempel pada kain celana dalam. Jika tidak diganti secara rutin, celana dalam menjadi lembab dan menjadi sarang bakteri atau jamur. Gantilah celana dalam minimal 2 kali sehari atau lebih sering jika merasa lembab atau berkeringat. Keenam, memakai pakaian olahraga terlalu lama setelah berolahraga. Seringkali setelah berolahraga, kita masih mengenakan pakaian olahraga selama berjam-jam sebelum mandi atau berganti pakaian. Pakaian olahraga yang berkeringat dan lembab adalah tempat favorit bakteri berkembang biak. Jika dibiarkan, bukan hanya bau yang timbul, tetapi juga risiko infeksi pada area intim. Biasakan untuk segera mandi dan mengganti pakaian setelah berolahraga agar area kewanitaan tetap bersih dan sehat. Ketujuh, memilih pakaian dalam berwarna gelap atau bermotif tebal yang sulit diperiksa kebersihannya. Bagi sebagian wanita, pakaian dalam berwarna gelap atau bermotif menarik secara estetika dan dapat menyamarkan noda. Namun pakaian dalam jenis ini sering membuat kita luput memperhatikan kebersihannya. Sisa keringat, cairan, atau noda kecil mungkin tidak terlihat, sehingga kita tidak sadar bahwa area tersebut sudah tidak higienis lagi. Pilihlah pakaian dalam berwarna terang untuk memudahkan memantau kebersihan dan segera ganti jika terlihat kotor. Selain ketujuh kebiasaan berpakaian tersebut, penting juga untuk memperhatikan kebersihan area kewanitaan secara umum. Hindari menggunakan sabun yang mengandung pewangi atau bahan kimia keras, karena dapat mengganggu keseimbangan pH alami vagina. Cukup bersihkan dengan air hangat dan sabun lembut yang tidak beraroma. Jangan lakukan douching, karena tindakan ini justru dapat membunuh bakteri, baik yang melindungi vagina dari infeksi dan menyebabkan bau tidak sedap. Pola makan juga turut memengaruhi aroma tubuh, termasuk area kewanitaan. Konsumsi makanan sehat, perbanyak minum air putih, dan kurangi makanan yang beraroma tajam atau tinggi gula. Makanan bergula tinggi dapat meningkatkan risiko pertumbuhan jamur, sementara konsumsi makanan seperti bawang putih, bawang bombay, atau rempah-rempah tertentu dapat memengaruhi aroma tubuh secara keseluruhan. Perubahan bau vagina pada wanita dewasa adalah hal yang normal dan seringkali bukan pertanda masalah kesehatan serius. Namun jika bau terasa sangat menyengat, amis, atau disertai keluhan lain seperti gatal, nyeri, atau keputihan yang tidak biasa, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Kadang bau tidak sedap bisa menjadi pertanda infeksi yang memerlukan penanganan medis. Dengan memahami perubahan yang terjadi pada tubuh, seiring bertambahnya usia dan mengadopsi kebiasaan berpakaian serta pola hidup yang sehat, setiap wanita dapat menjaga kesehatan dan kebersihan area kewanitaannya. Pilih pakaian dalam berbahan katun, hindari pakaian ketat, segera ganti pakaian setelah berkeringat, dan perhatikan kebersihan diri setiap hari. Kebiasaan sederhana ini bukan hanya mencegah timbulnya bau tak sedap, tapi juga membantu menjaga kenyamanan dan kepercayaan diri dalam menjalani hari-hari di usia dewasa. Ingat, setiap perubahan dalam tubuh adalah bagian alami dari perjalanan hidup. Tapi dengan pengetahuan yang tepat dan kebiasaan yang baik, kita bisa tetap menjaga kesehatan dan kenyamanan area kewanitaan. Jangan malu untuk konsultasi jika ada keluhan, karena merawat diri adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Bagaimana dengan Anda? Apakah pernah merasakan perubahan yang membuat khawatir? Ceritakan pengalaman atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Mari saling berbagi dan belajar bersama.